Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwasanya 16 Agustus 1945 ya, atau tepatnya 80 tahun yang lalu, bangsa Indonesia sedang sibuk mempersiapkan untuk kemerdekaannya. Berbagai peristiwa dialami oleh pahlawan-pahlawan kita, dan akhirnya hari ini selepas 80 tahun kita bisa menikmati kesenangan ataupun kemudahan-kemudahan dari adanya peristiwa kemerdekaan itu. Lantas apa saja yang bisa kita lakukan dan hikmah apa yang bisa kita petik dari adanya kemerdekaan hari ini? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita dalam acara Fajar Hidayah kali ini, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni. Kita sapa terlebih dahulu yang saat ini beliau sudah terhubung melalui aplikasi meeting online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Sahid ya. Alhamdulillah. Seperti hanya pengantar kita hari ini ya Ustadz ya, bahwasanya kita akan membahas tema yang berkaitan dengan kemerdekaan ya. Ya, hakikat dan nikmat kemerdekaan. Hakikat dan nikmat di kemerdekaan. Dan tentunya para pemirsa juga kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi ataupun bertanya. Silakan bisa melalui line telepon di 02716793000 ataupun bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08152553000. Insya Allah akan kita bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Profesor Amir Husni. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku yang berbahagia, para pemirsa MTA TV dan pendengar radio yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah Ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan ya, untuk menghirup udara segar, menikmati indahnya dunia, dan diberi kesempatan untuk bagaimana menambah kebaikan dan amal soleh kita. Bangsa Indonesia terutama ya, hari ini sedang banyak mempersiapkan gitu ya, peringatan-peringatan, dan saya yakin nanti malam itu biasanya banyak juga acara ya, acara memperingati menjelang persiapan peringatan 17 Agustus ya, di mana 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kalau menurut sejarah Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, bagaimana memaknai apa sih sebetulnya hakikat kemerdekaan itu sendiri ya? Betulkah kita itu sudah merdeka ya? Betulkah diri kita masing-masing terutama itu betul-betul merdeka gitu ya? Maka ini perlu kita kita ketahui bersama, mari ya. Kalau dari sisi Islam, bagaimana sih hakikat kemerdekaan itu ya? Yang pertama dari sisi tauhid ya. Kita sebagai umat Islam tentunya
betul-betul merdeka kalau secara tauhid ya kita itu betul-betul menyembah kepada Allah. Ya. Sebagai orang Islam, tauhid kita adalah lurus dan tegak. Ya. Karena itu, ya, ini dalam surat An-Nahl ayat 36, ya, di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus ya, kepada setiap umat manusia seorang rasul ya, yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah. Ya, salah satu tujuan utamanya surahnya adalah agar kita sebagai orang Islam untuk betul-betul hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi tauhid di situ. Ya. Maka ini orang yang hakikatnya merdeka ya, adalah kalau kita bisa lurus akidah kita. Ya. Tauhid kita adalah tegak di situ. Ya. Karena itu di sini orang yang tegak akidahnya tentunya dalam penghambaan hanya kepada Allah. Kenapa kita perlu ya, meluruskan atau membersihkan ya, sembahan-sembahan selain Allah? Ya, karena tugas kita ya, sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan kepada Allah. Ya. Maka orang yang betul-betul akan merasakan merdeka kalau dia betul-betul bisa hanya bersandar kepada Allah, menyembahnya kepada Allah. Ya. Kalau ada tuan-tuan selain, ya, ibaratnya ya, kalau kita itu punya atasan begitu ya, atau punya bosnya banyak gitu ya. Kalau masing-masing bos itu punya kehendak berbeda-beda, itu kan tentunya akan membuat hamba itu bingung. Ya. Maka dari itu sebagai tujuan hidup manusia yaitu menghambakan kepada Allah. Maka kalau kita betul-betul tauhid kita lurus, itulah hakikatnya kemerdekaan. Ya. Maka dalam kaitan ini dalam surat, termasuk kita dalam berkeyakinan pun di sana kan punya proses ya. Perlunya kesadaran ya, kesadaran bahwa apa yang kita pilih itu berdasarkan fitrah kita. Ya. Karena itu, ya, yang pertama hakikat kemerdekaan adalah kalau ya, tauhid kita betul-betul lurus di situ. Nah, sebagai bentuk tentunya bebas dari segala macam ya, sembahan-sembahan selain Allah tadi, juga bebas dari perbudakan hawa nafsu. Ya. Hakikat merdeka kalau kita bebas dari perbudakan hawa nafsu. Ya. Karena apa? Kalau dalam hidup ini ya, hanya berdasarkan nafsu, gitu ya. Nah, tentunya innan nafsal amaratum bisu. Tentunya nafsu itu cenderung pada perbuatan yang su di situ. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi fi sawah wa may yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, jadi itu apakah kamu melihat orang-orang yang membiarkan, ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi kita punya nafsu tentunya perlu diluruskan, ya, diselaraskan. Ya. Maka perlunya di situ tidak menjadikan istilahnya jadi budak hawa nafsu. Ya. Nafsu itu penting tapi perlu dikendalikan, perlu disesuaikan ya, bagaimana dengan
petunjuk oleh Rasul. Maka ini orang yang merdeka hakikatnya kalau kita terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Maka dalam kehidupan ini di era modern ini sebetulnya banyak sekali perbudakan ataupun kita mungkin tidak sadar atau tidak sadar kadang terbelenggu dengan keadaan ataupun ya dunia sekarang. Mungkin misalnya ya kita kadang habis waktunya untuk dengan gadget kita ya, dengan medsos kita dan sebagainya, tanpa disadari apakah itu betul-betul tadi mengarah kepada tauhid, mengarah bahwa apa yang dilakukan hanya karena Allah gitu ya. Karena hakikatnya kalau orang yang tauhidnya lurus, tidak terbebas dari terbelenggu oleh hawa nafsu, dia hakikatnya itulah merdeka. Maka dalam Islam salah satu ya, mungkin indikator supaya bebas dari perbudakan maupun juga hawa nafsu, perbudakan hawa nafsu maupun juga tauhid lurus tadi, perlunya melakukan segala sesuatu dengan ikhlas ya. Nah, ikhlas itu menurut Islam itu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi ya. Yang pertama tentunya niat yang murni ya, niat yang murni ya. Bahwa apa yang dilakukan itu hanya karena Allah ya. Kemudian atau di situ ada lillah, filah atau bilah ya. Karena Allah, di jalan Allah, beserta Allah di situ ya. Sehingga segala yang kita lakukan hanya betul-betul karena Allah ya. Apa yang dicapai adalah ridha Allah. Maka dalam ikhlas itu ada titik tolak dan titik tuju ya. Titik tolaknya adalah niat yang murni. Niat yang murni itu adalah lillah atau filah ataupun bilah atau ketiga-tiganya, paling tidak harus adalah salah satu dari itu. Kemudian yang dituju adalah ridha Allah. Segala yang dilakukan hanya karena Allah. Nah, suatu yang dikatakan dapat ridha Allah tentunya diantara cirinya adalah terbebasnya hati dari segala dosa dan maksiat. Ya. Kemudian juga terbebasnya hati dari ego, ya, ataupun hawa nafsu. Ya. Kemudian ketiga terbebasnya hati dari keterikatan duniawi, dan yang keempat bebasnya hati dari semua selain Allah ya. Itu diantara indikator itu mendapatkan ridha Allah gitu ya. Maka ini orang-orang yang hakikat merdeka sesungguhnya kalau kita bisa melakukan segala sesuatu itu memenuhi ikhlas tadi ya. Jadi dilakukan karena Allah, di jalan Allah, dan tidak terlepas atau senantiasa menyertakan Allah di situ. Kemudian yang kita tuju adalah ridhonya Allah. Ya. Ridha Allah itu ditandai dengan bebas dari segala bentuk dosa dan maksiat. Ya. Kemudian tadi bebas dari ego maupun nafsu kita. Gitu ya. Kemudian juga bebas dari keterikatan duniawi dan bebas selain Allah. Ya. Hanya semata-mata karena Allah. Ya. Maka kalau itu kita bisa lakukan, sesungguhnya insya Allah kita akan merasakan hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemudian selain secara tauhid kita harus lurus, kemudian dari segi nafsu kita harus bebas dari perbudakan tadi, sehingga hakikat kemerdekaan juga di situ ada kesempatan, ya, kesempatan untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Ya. Kenapa? Dengan tauhid yang lurus ya, kemudian juga mengendalikan nafsu ya. Nah, juga ada kesempatan, ada ruang kita untuk bergerak untuk melakukan sesuatu, yaitu menegakkan nilai Islam ya. Maka kalau ini secara fisik gitu ya, secara kita hidup, alhamdulillah kalau di Indonesia ya, secara umum kita
diberi kebebasan untuk melaksanakan ya, beragama dengan sebaik-baiknya. Lah ini kalau itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka hakikatnya itulah berarti kita mendapatkan sebagian ataupun merupakan bagian dari kemerdekaan. Nah, kemudian apa hikmah dari kemerdekaan sendiri? Tentu dengan kemerdekaan yang dimiliki, terutama bangsa Indonesia ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Ya. Tentunya kemerdekaan inilah nikmat Allah, maka perlu disyukuri. Ya. Perlu disyukuri. Orang yang beriman itu kan kondisinya ya, tidak terlepas dari satu di antara dua hal, ya, yaitu apakah dia bersyukur ataukah sabar. Ya. Ajaban lil amril mu'min. Ya. Sungguh istimewa orang beriman itu. Ya. Kalau dia mendapatkan sesuatu, ya, maka dia sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, maka dia bersyukur. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya, maka dia sabar. Nah, kemerdekaan tentunya kan itu adalah keinginan semua orang. Ya. Semua orang, semua bangsa tentunya ingin merdeka. Ya. Kita secara formal gitu ya, de facto maupun de jure, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Ya. Maka dari itu tentunya kenapa bangsa Indonesia juga bisa memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45 dan juga sampai sekarang mempertahankan status itu semua tentu tidak terlepas dari nikmat Allah. Oleh karena itu tentu bagi orang yang beriman menyadari betul bahwa itu adalah nikmat dari Allah, bisa merdeka dari penjajahan itu tentunya adalah nikmat dari Allah. Maka karena itu adalah nikmat dari Allah, tentunya orang yang beriman adalah mensyukuri. Mengapa? Dengan mensyukuri itu Allah akan nambah nikmat yang lain. Karena firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan bahwa la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang lain. Tapi kalau kamu mengkufuri, tidak mengakui, ya, maka ingatlah bahwa azab Allah, siksa Allah itu sangat pedih. Ya. Jadi nikmat kebebasan dari penjajahan secara fisik, gitu ya, itu kalau tidak kita syukuri, tidak kita rasakan, tidak kita akui bahwa itu adalah nikmat dari Allah, maka kemudian tidak disyukuri tadi, ya, biasanya kita akan berterima kasih, ya, itu kalau mengakui kita mendapatkan sesuatu, ya. Kita akan bisa bersyukur kalau kita juga merasa mendapat sesuatu. Kalau kita tidak merasa mendapatkan sesuatu dari Allah, biasanya sulit bersyukur. Maka berbahagialah orang yang dia senantiasa bersyukur. Maka walaupun Allah memberikan pada kita nikmat yang banyak, kadang kita tidak kita akui, tidak kita rasakan. Karena tidak kita akui, tidak kita rasakan, sehingga tidak muncul syukur di situ. Karena itu ini juga termasuk nikmat kemerdekaan ini. Kalau kita kembalikan bahwa inilah dari Allah, tidak mungkin tanpa pertolongan Allah. Ya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana perjuangan para pahlawan itu, ya, bahwa waktu itu bagaimana kemodernian, ya, senjata dari antara penjajah dengan bangsa Indonesia waktu itu, bambu runcing dengan bedil gitu ya, secara lahiriah itu kan nggak mungkin gitu ya, bedil dengan bambu runcing. Bedil bisa menimba dari jarak jauh, bambu runcing mungkin tidak, sulit untuk bisa membunuh dari jarak jauh. Ya. Tapi karena pertolongan Allah, ya akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Maka itu perlunya disyukuri dengan nikmat Allah ini, bahwa itu adalah semata-mata dari Allah. Bagaimana kita mensyukurinya? Tentunya adalah
dengan mengisi dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Ya, tentunya diantaranya dengan meningkatkan penghambaan kita kepada Allah. Ya. Bagaimana kita ibadah, ya, betul-betul ya. Waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan semaksimalnya, dan bagaimana menjadi amal soleh kita. Ya. Kemudian tentunya ya, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian tentunya bagaimana juga menyiapkan generasi yang akan datang. Ya. Dengan semakin jauhnya ya, dari waktu kemerdekaan, ya, tentu ini juga membutuhkan regenerasi, ya, termasuk dalam Islam. Ya, bagaimana generasi kita. Maka perlunya juga menyiapkan generasi-generasi yang tentu tauhidnya adalah tegak dan lurus, kemudian juga rajin ibadah, yaitu menyiapkan generasi soleh. Ya. Orang yang soleh diantara karakternya adalah tauhidnya lurus dan tegak, ya. Kemudian ibadahnya benar dan semangat, ya. Jadi rajin ibadah dan benar ibadahnya. Nah, kemudian juga akhlakul karimah. Maka selain diri kita, bagaimana berusaha menjadi orang yang soleh. Ya. Orang yang soleh tentunya tidak orang yang tegak lurus akidahnya, berarti orang merdeka itu. Ya. Jadi kalau kita betul-betul jadi orang yang soleh, akhirnya adalah orang yang merdeka dan mengisi kemerdekaan. Ya. Kenapa? Dengan soleh tadi, bahwa orang yang soleh itu tegak lurus akidahnya, nah, kemudian diisi dengan rajin ibadah dan ibadah benar, kemudian juga akhlaknya mulia. Ya. Maka dengan masing-masing kita menjadi orang yang soleh, itu akhirnya juga berarti telah memahami hakikat kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan. Itulah sebagai pemirsa semua dan pendengar radio yang berbahagia, di antara hikmah kemerdekaan. Jadi hakikat kemerdekaan, sekali lagi, kalau kita betul-betul akidah kita bisa lurus dan kita tidak terbelenggu oleh nafsu kita. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini ya, terkait dengan hakikat, terkait dengan kemerdekaan. Tadi sudah disampaikan nasihatnya, semoga bisa kita pahami pemirsa. Baik Ustadz, kita rehat terlebih dahulu, nantinya kita akan lanjutkan untuk segmen kedua. Dan untuk para pemirsa yang ingin bertanya, masih kami persilahkan di nomor 0811 255 3000. Tetaplah bersama kami, karena selepas jeda kita akan kembali dalam acara Fajar Hidayah. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan kami bisa persilahkan melalui line telepon di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita ya, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni yang saat ini masih terhubung dengan kita melalui aplikasi meeting online. Baik Ustadz, kita berikan kesempatan untuk penanya di line telepon terlebih dahulu ya. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, silahkan dicoba kembali ya di 02716793000 atau di nomor 08112553000. Kita beri kesempatan berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa dan dari mana? Baik, dengan Ibu siapa dan dari mana ini? Dari Bu Sri di Boyolali. Baik, Ibu Sri, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Halo Ibu Sri, Izin silakan. bertanya. Ya. Saya kerja di rumah makan. Ini dapat pesanan tumpeng untuk selamatan 17-an. Bolehkah aku ikut memasaknya dan halalkah? Ya. Ya. Ikut.
Ya. Sudah Ibu Sri? Halalkah gaji saya? Mohon tausiahnya Ustadz. Baik. Ya. Jadi Bu Sri ini kebetulan kerja di catering gitu ya. Nah, mana cateringnya itu dapat pesanan tumpangan untuk malam tirakatan biasanya gitu ya. Iya. Ya. Jadi yang pertama kan membuat tumpeng itu biasanya kan ya emang untuk istilahnya makan-makan. Nah, yang apakah malam tumpengan tadi atau bancaan tadi betul-betul hanya ini istilahnya selamatan ya, selamatan. Kalau memang tujuannya selamatan, lah mungkin beda. Tapi kalau hanya sekedar ya, untuk makan bersama di situ ya, karena di tempat kampung saya ya, di RT saya juga nanti malam ada kumpul-kumpul di situ ada tumpeng ya, tumpengnya nanti dibagi gitu ya. Nah kalau seperti itu kan ini saya rasa tidak ada unsur selamatan tadi gitu. Tapi kalau dengan dibuat tumpeng di situ ada sembiliannya, kemudian didoakan dan ya hitungan itu ya seperti orang selamatan istilahnya. Nah itu tentunya tidak diperbolehkan untuk mengikuti itu. Tapi saya yakin kalau di pengalaman di kampung saya gitu ya, nah itu ya memang peringatan istilahnya malam tirakatan. Nanti malam kan hampir semua tempat itu ada malam tirakatan. Kumpul di situ satu RT, kemudian makan-makan di situ. Ya, dari makan salah satu yang dimakan adalah tumpeng tadi. Biasanya mungkin di situ Pak Dukuh datang untuk memotong tumpengnya, kemudian dibagikan kepada warga yang datang di situ. Ya, kalau hanya itu seperti itu, insya Allah tidak masuk yang haram tadi. Tapi kalau ada unsur-unsur bahwa selamatan, gitu ya, bancaan di mana tumpeng di situ ada sembilian khusus, kemudian didoakan ada keyakinan bahwa dengan inilah cara cari jalan selamat, atau dengan cara inilah bangsa Indonesia akan selamat. Nah itu kalau ada unsur-unsur keyakinan seperti itu tentunya kita tidak perlu bantu. Dan membuat tumpeng kan tidak setiap hari ya. Saya rasa dengan kerja tadi ya, di tempat catering tadi gitu ya, gajinya seperti apa gitu ya. Ya kalau emang pas pesanan yang di situ subhat gitu ya mungkin pamit saja. Pak Med, maaf kalau pas ini ya pesanan yang di situ ada unsur-unsur kemusyrikan, pamit gitu ya. Tapi kalau tidak ada unsur kemusyrikan, masuk dan sebagainya. Nah, sekali lagi ini perlu ketegasan. Satu, betulkah tadi untuk selamatan, sebagaimana orang-orang dulu itu kan memang selamatan gitu ya. Ataukah itu unsur hanya untuk tadi peringatan makan bersama tadi gitu ya. Kalau itu jelas ya insya Allah keputusan atau apa yang harus kita ambil juga jelas ya. Demikian Bu Sri, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya. Kita berikan kesempatan untuk penelpon kembali ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, kita beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu ya Ustadz ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Ustadz, mohon dijelaskan Quran Surat Toha ayat 124. Apa yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit itu Ustadz? Ya, dalam Surat Toha ayat 124 ya tadi ya? Iya Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempitnya. Jadi
sesungguhnya ya, manusia itu kan yang paling tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, itu kan Allah ya. Nah, petunjuk Allah itu jelas dalam Al-Quran. Maka orang yang berpegang teguh pada jalan Allah ya, bagaimana Rasulullah pernah berwasiat ya, taraktu fikum amro ini lantadillu ma masaktum bima kitabullah wa sunnatan nabi. Orang yang barang siapa yang ya, berpegang teguh pada apa yang aku Nabi tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan masuk selama-lamanya. Ya. Nah, orang yang berpaling, ya, tidak mengikuti petunjuk Allah, ya tentunya kan dia akan tersesat. Nah, orang tersesat itulah akhirnya mendapatkan kesempitan. Kalau menurut tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir yang dijelaskan bahwa kehidupan sempit di dunia ini adalah dalam hidupnya tidak ada ketenangan ya. Yang dimaksud dengan fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit ya, yakni kehidupan yang sempit di dunia ya. Maka tiada ketenangan baginya dan dadanya tidak lapang, bahkan selalu sempit dan sesak karena kesesatannya. Walaupun pada lahiriahnya ia hidup mewah dan memakai pakaian apa saja yang disukainya, memakan makanan apa saja yang disukainya, dan bertempat tinggal di rumah yang disukainya. Sekalipun hidup dengan semua kemewahan itu, pada hakikatnya hatinya tidak mempunyai keyakinan yang mantap dan tidak mempunyai pegangan petunjuk. Bahkan hatinya selalu khawatir, bingung dan ragu. Ya terus-menerus tenggelam di dalam keraguan-raguannya. Hal inilah yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit. Jadi orang yang kalau dalam hidup ini tidak mau mengikuti petunjuk Allah, larangan Allah malah dilaksanakan, perintah Allah malah ditinggalkan, gitu ya. Nah, tentunya dia akan menghadapi kehidupan yang sempit tadi, walaupun secara dunia, ya, secara lahiriah penuh dengan glamor, gitu ya, hartanya banyak, ya, apa dimiliki, tapi itu semua tidak membuat dirinya bahagia. Itulah dikatakan sebagai penghidupan yang sempit. Ya. Maka sesungguhnya yang hakikat yang tahu, ya, apa yang kita butuhkan adalah Allah. Maka mungkin kita kan kadang bisa mungkin Bu Suwati juga sudah banyak pengalaman ya dalam kehidupan selama ini, gitu ya. Kalau meneliti nafsu, apalagi dengan berpaling dari Allah, ya tentunya hidup tidak ketenangan, karena nafsu sendiri juga tidak akan pernah terpuaskan dunia ini. Ya. Maka dalam Al-Quran juga dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, berarti kan memperhatikan ya peringatan Allah, tidak berpaling dari peringatan Allah, maka dia fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan sedih dan tidak khawatir. Nah, orang yang tidak sedih dan tidak khawatir adalah orang yang berarti hidupnya tidak sempit. Nah, tapi kalau kita sering sedih, sering khawatir, akhirnya adalah kita itu mengalami sempit dalam hidup ini. Demikian Bu Suwati, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, baik. Berikutnya Ustadz dari Bapak Riyadi di Pontianak. Ustadz, pada peringatan 17-an di RT kami ada meminta sumbangan untuk kegiatan peringatan 17 Agustus. Yang menyumbang diberi kupon untuk diundi pada kegiatan, misal jalan santai dan lain-lain. Apakah hal yang demikian secara tuntunan haram, Ustadz, atau tidak? Ya, ini mungkin juga agak aneh ini ya. Biasanya kalau sumbangan dalam rangka peringatan 17 Agustus itu kan ya tidak dikaitkan dia akan ikut jalan. Ini kan antara peringatan dengan jalan sehat, gitu ya. Yes, kok ini minta sumbangan dikaitkan dengan jalan sehat. Nah, ini kan ini agak aneh, gitu ya. Kalau Bapak yang ikut jalan sehat supaya dapat kupon, nah
maka harus nyumbang. Nah, ini kan beda lagi, maka nanti kan ini masyarakat pengurusnya ini yang harus diluruskan dulu gitu ya. Tentunya kan antara nyumbang dengan ikut jalan sehat itu kan kegiatan yang berbeda ya. Kalau di situ disyaratkan ya, untuk peringatan 17 Agustus, yang nyumbang dapat kupon, yang tidak nyumbang tidak dapat kupon. Nah, kalau berarti ini nanti apakah setiap yang nyumbang berarti walaupun nggak ikut jalan sehat apakah nggak diundi kan gitu. Ini kan sesuatu yang aneh. Maka kalau di situ ya syaratnya ya, kalau ini saya sempitkan gini ya. Besok akan ada peringatan 17-an, salah satunya dimeriahkan dengan jalan sehat ya. Nah, jalan sehat itu siapa yang nanti akan dapat kupon tentunya harus yang nyumbang ya. Nah, kalau kita ikut jalan sehat dan dapat undian tadi harus nyumbang dulu. Nah, ini berarti di situ ada persyaratan bahwa kuponnya tadi atau door prize tadi adalah dari sumbang tadi. Jadi syaratnya untuk dapat door prize harus nyumbang dulu. Nah, berarti ini ada sesuatu yang tidak pas. Nah, kalau seperti itu maka ya sebaiknya tidak ikut. Tapi ini tersebut tadi aneh kalau kita kalau kita diminta oleh panitia ya, peringatan Agustusan ya. Nah, nanti salah satunya digunakan untuk door prize. Nah, itu nggak masalah ya. Untuk rame-rame gitu ya, dari dana kegiatan peringatan itu ya, sebagian adalah untuk door prize, sebagian yang lain untuk penyelenggaraan ya. Nah, kalau seperti itu ya boleh saja nyumbang, tapi kalau itu tadi syaratnya sebagai syarat untuk ikut jalan sehat dan untuk ikut jalan sehat dan dapat kupon maka harus nyumbang. Nah, ini tentunya tidak pas gitu ya. Maka ini ya menurut saya aneh saja gitu ya. Maka ini nanti perlu ditasbihkan lagi di situ apakah betul, karena itu kegiatan yang berbeda gitu ya. Satu adalah pengumpulan untuk kegiatan 17-an secara umum, dan yang kedua adalah kegiatan jalan sehatnya. Demikian Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik, semoga bisa dipahami ya untuk Bapak Riyadi di Pontianak. Kita coba berikan kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Semoga bisa dipahami ya untuk Halo, Assalamualaikum. Di Pontianak. Kita coba berikan kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan dari mana ini? Ibu Sri, Mas. Oh, baik, Ibu Sri, silahkan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri. Ustadz, yang saya tanyakan begini, kami dapat tarikan untuk membeli umbul-umbul dan untuk membeli lampu-lampu hias itu untuk dipasang di perumahan. Nah, yang seperti itu diharamkan apa tidak? Dihalalkan apa tidak? Mohon tausiahnya, atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iuran membeli bendera dan lampu hias, Ustaz. Hukumnya seperti apa, Ustaz? Ya, beli atau iuran ya, biasanya kan di RT atau RW di situ kan ada iuran gitu ya untuk beli umbul-umbul atau juga lampu ya. Ini kan tujuannya kan untuk meriahkan ya, untuk menghias ya, untuk menghias kampung kita gitu ya. Bahkan mungkin ada lomba juga antar kampung bagaimana memeriahkan di situ ya. Nah, kalau kita ikut di situ bagaimana gitu ya. Kan kita dalam hal dunia ini kan ya Allah juga senang pada keindahan gitu ya. Pada keindahan. Kalau di situ tujuannya adalah bagaimana memeriahkan, membuat indah, gitu. Kan umbul-umbul, kemudian pasang lampu hias itu kan tentunya untuk ya
kampung kita biar tampak indah. Ya. Kalau Bu Sri ke tempat-tempat rekreasi itu kan, ya di sana salah satunya hiasan lampu yang macam-macam, yang indah itu. Ya. Tujuannya apa? Oh indah, sedap dipandang mata gitu. Jadi kalau di situ adalah untuk memeriahkan, untuk keindahan dan sebagainya, maka diperbolehkan di situ. Ya. Jadi silakan, nggak masalah Bu Sri. Ya. Oke. Baik, terakhir Ustadz yang kita bacakan dari Bapak Satrio di Kerten, Ustadz. Ustadz, bolehkah kita hadir dalam acara malam tirakatan 17 Agustus yang ada ikhtilat dan musiknya, Ustadz? Ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti malam itu hampir semua, mungkin ada yang tingkat RT, RW atau pedukuhan itu kan mengadakan malam 17 Agustus ya. Atau mungkin tadi malam tirakatan gitu ya. Kegiatan di situ ya memang umumnya kan ya tergantung panitianya, tapi karena di situ adalah masyarakat umum ya, apalagi mungkin penduduknya tidak hanya Muslim saja, ya biasanya tidak diatur secara Islam, misalnya laki-laki perempuan dipisah gitu ya. Maka di situ ya kita bisa menempatkan dirilah gitu ya, bagaimana tidak ikhtilat gitu ya, tidak ikhtilat ya. Jadi secara umum ya kita boleh saja datang ke situ, tentunya kalau di situ ada ikhtilat ya menghindari, jangan sampai malah kemudian ikut berbaur ya. Kita kumpul yang di situ laki-laki, perempuan gitu ya. Nah, biasanya juga kalau ya di kampung saya contohkan gitu ya, biasanya ibu-ibu sudah kelompok sendiri, bapak kelompok sendiri, tidak campur baur. Walaupun datang di situ semua laki-laki perempuan, tapi biasanya tempat duduknya menyendiri ya. Yang di sebelah sana jareng kloso ya, laki-laki, sebelah sini jareng kloso perempuan gitu. Maka di situ ya kita menempatkan diri ya, menempatkan diri. Tapi kalau semua campur baur, tidak di situ banyak madorotnya daripada manfaatnya, ya boleh aja tidak mengikutinya. Maka ini yang tahu persis kondisi malam peringatan 17 seperti apa, yang tahu persis adalah Pak sendiri ya. Kalau saya bandingkan di tempat saya tentunya kan juga beda gitu ya. Kalau yang saya contohkan di tempat saya tadi ya, nanti malam pun saya juga diminta untuk menyampaikan ya salah satu tadi bagaimana kilas balik atau hikmah kemerdekaan. Ya biasanya laki-laki dan perempuan itu ya sama-sama di jalan, tapi tempat duduknya itu mengelompok, laki-laki jadi satu, perempuan jadi satu. Nah, kalau seperti itu, insya Allah tidak masalah. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik Ustadz, terima kasih untuk nasihatnya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa yang bertanya dan tentunya bisa memberi manfaat untuk kita semua. Baik, tidak terasa kita sudah 1 jam Ustadz bersama dalam acara Fajar Hidayah kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk bimbingannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pekan yang akan datang. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.